Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Astia Alwi dari KKN BPM UGM Periode 4, Keragilan Sidoarjo Melati, Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi mitigasi bencana. Edukasi mitigasi bencana sendiri adalah untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dilihat dari letak geografis Indonesia sendiri, memang letak geografis Indonesia memang sangat rawan dengan bencana. Dilihat dari peta yang terdapat di PPT berikut, terdapat banyak tanda merah yang berarti daerah-daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana. Begitu pula dengan di daerah dusun Keragilan Sidoarjo. Berdasarkan letak geografisnya, di daerah Keragilan Sidoarjo atau kurang lebih lingkupnya Sidoarjo Melati Sleman sendiri memungkinkan terjadi 3 bencana, yaitu gunung meletus, gempa bumi, maupun banjir. Di sini saya akan menjelaskan upaya penanganan agar mengurangi risiko dari dampak ketiga bencana tersebut. Pertama, upaya penanganan risiko terhadap gunung meletus antara lain adalah hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang menutupi seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dan kedua belah tangan agar terhindar dari debu vulkanik. Berikut merupakan upaya penanganan risiko terhadap gempa bumi. Antara lain, kita harus mengenal apa yang disebut gempa bumi. Gempa bumi sendiri merupakan suatu bencana yang terjadi akibat pergeseran lempeng atau bertumbuknya antar lempeng yang ada di bawah bumi kita, sehingga menyebabkan tanah atau daratan yang di bawah lempeng bumi itu bergerak sehingga menyebabkan gempa bumi. Perhatikan letak pintu lift serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat paling aman untuk pintu. Belajar melakukan P3K. Kemudian belajar menggunakan alat-alat pemadam kebakaran. Kemudian jangan lupa untuk mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. Perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding agar ketika gempa bumi, lemari dan lain-lain tidak roboh dan tidak mengenai kita manusia. Menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selain mematikan air, gas, dan listrik, apabila sedang tidak digunakan, penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa adalah akibat kejatuhan material. Hal itu dapat dikurangi dengan kita harus mengkokohkan rumah kita atau membuat suatu bangunan yang lebih kokoh. Alat yang harus ada di setiap tempat, kotak, P3K, senter lampu, baterai, radio, makanan, suplemen, dan lain. Kemudian upaya penanganan risiko banjir. Ketika banjir, usahakan matikan aliran listrik di dalam rumah atau di PLN untuk mematikan aliran listrik yang terkena bencana atau aliran listrik yang ada di rumah sekitar rumah kita. Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberang. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi dan mulai bencana seperti kantor, kepala desa atau camat, segera hubungi mereka. Berikut saya akan memberikan video edukasi dari BNPB. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa
dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Berikut merupakan video dari BNPB. Kemudian ada lagi video tentang
tangguh dan kuat terhadap bencana. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah, jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu, hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi.
erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Berikut termasuk video edukasi dari BNPB. Terima kasih banyak teman-teman atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di saya presentasinya. Mohon maaf. Saya Raffi Asbara Alwi dari KKN BPNPM periode 2020-2028. Sungguh dimengerti mengucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.